selamat datang di Envy Talk bersama saya nih Eko. Hari ini saya sudah bersama dengan Mas Zulfikri. Halo Mas, apa kabar? Halo Nieko. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Boleh dong sapa teman-teman dulu biar kenal dari nama panggilan, hobi. Nah, perkenalkan nama saya Zulfikri, biasa dipanggil Ari atau Cim kayak gitu ya. Kemudian saya domisili di Lombok. Kemudian apa lagi tadi? Hobi. Sementara ini masih jalan-jalan aja hobinya. Jadi Mas Ari Cim ini adalah salah satu rekan pilih Betul. untuk khusus expertnya pemerhati burung. Ya. Nah, di Envy Talk kali ini kita bakal ngebahas tentang pengamatan burung, tentang birdwatching. Jadi hal-hal apa aja sih yang paling banyak ditanyain sama masyarakat atau masyarakat yang masih awam lah soal pengamatan burung ke ahlinya burung. Pengamat burung. Pengamat burung aja. Pengamat burung. Boleh cerita dulu nggak Mas, sebelumnya kenapa bisa tertarik dengan dunia avifauna? Ya, kenapa bisa tertarik sama dunia perburungan ya? Awalnya karena memang dulu setelah lulus SMA, kemudian ngambil jurusan di IPB, salah satunya yaitu konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Itu di Fakultas Kehutanan di IPB. Jadi memang di sana pelajarannya atau yang kita pelajari selama kuliah ya terkait dengan konservasi. Konservasi bisa satwa liarnya, kemudian bisa arealnya, bicarain juga terkait dengan masyarakatnya seperti apa di sekitar kawasan. Nah, dari situ dulu sebelumnya bingung sebenarnya ketika kuliah di awal itu sebenarnya mau arahnya kemana kayak gitu. Nah, akhirnya di kampus ketemu dengan yang namanya kelompok-kelompok pemerhati. Itu pun di bawah jurusan juga, di bawah fakultas juga. Akhirnya di sana banyak tuh untuk mendalami yang namanya ilmu-ilmu mamalia misalnya sebagai untuk pendalaman. Jadi kuliah itu ibaratnya cuma ngasih luarnya aja. Jadi kalau kita mau benar-benar dalami, kita harus ikut kegiatan ekstra-kurikuler yang lain dan lain-lain segala macam. Nah, salah satunya itu ya kelompok pemerhati. Jadi di kampus itu ada mamalia, ada burung, ada herpetofauna, reptil amfibi ya. Ada kupu-kupu juga. Itu semuanya diikutin Mas Ari dulu. Jadi pilihan yang mana yang benar-benar minat kayak gitu. Akhirnya ada ekowisata juga, kemudian ada vegetasi juga. Jadi lumayan komplit lah sebenarnya. Nah, mamalia pun kalau kita telusuri kan ternyata sulit juga untuk banyak effortnya lah untuk kita. Sudah pernah nyoba tapi yang mamalia? Sudah pernah nyoba kayak gitu, jadi emang harus benar-benar kalau benar pengen ngeliat, apalagi untuk dokumentasi dan lain-lain. Jadi emang harus benar-benar kita nyatu dengan alam, kita nggak boleh terlalu berisik ketika melakukan penelitian atau pengamatan. Kemudian apalagi ya, ya intinya etika pengamatan itu benar-benar harus dikerjain kayak gitu. Berarti mulai ngelakuin pengamatan burung tuh dari pas kuliah itu setelah ikut kelompok pemerhati burung. Benar. Terus dulu kan berarti kan Mas Ari ini dimulainya dari yang kayak masyarakat awam juga gitu ya? Iya, pasti. Yang nggak ngerti apa-apa. Benar. Apa sih yang ngebuat sampai mutusin akhirnya mau ke burung? Apa pas lagi pengamatan lihat burung bagus gitu terus langsung suka? Ya tadi terlepas dari alasan yang sebelumnya ya kayak gitu, sempat diajak sama senior waktu itu nyobain buat pengamatan kayak gitu. Akhirnya ketemu tuh waktu pengamatan di sekitar kampus, ketemu akhirnya salah satu jenis burung. Dulu tuh nggak tahu itu jenis apa kayak gitu, cuma rasanya unik aja kayak gitu. Ibaratnya orang dari kampung terus
datang ke kota terus ibaratnya kayak ngelihat gedung-gedung dan lain-lain, sama kayak gitu kesannya kayak gitu. Apa tuh burung apa yang Eh, bikin jadi pertama kali ngelihatnya itu burung cekakak Jawa waktu itu. Nah, cekak Jawa itu kan aneh ya ngelihatnya, jadi kepalanya agak gede, nggak proporsional lah, paruhnya gede gitu kan, ibaratnya kepalanya gede tapi badannya itu kayak bulat kecil aja, kayak kakinya kecil kayak gitu kan. Ini aneh banget kayak gitu, terus warnanya juga kontras, ada ungu kemudian birunya benar-benar kontras lah, paruhnya merah. Jadi dari situ ini burung apa, kan kita dulu waktu pertama kali pengamatan kita disuruh untuk mendeskripsikan ya, kita suruh sketch dan lain-lain segala macam. Jadi biar kita bisa sharing ya, prosesnya itu sharing, tadi ketemu apa deskripsikan, kalau bisa disketsakan, nanti kita share ke teman-teman, ke kelompok, kira-kira ini jenisnya apa kayak gitu, untuk identifikasi bareng-bareng kayak gitu. Jadi karena saya awam waktu itu, menjelaskannya juga mungkin tidak ada pembanding yang jelas dan lain-lain, akhirnya kayaknya nggak ada deh burung itu di Indonesia atau di buku panduan manapun gitu. Kayaknya nggak ada deh, malah bikin bingung. Itu kayaknya burung hayalan lo aja, Cim, katanya kayak gitu kan. Halu aja segala macam. Nah, tapi dari situ akhirnya malah pengen lagi, jadi penasaran lagi. Akhirnya ya sampai sekarang kayak gitu sih. Berarti udah berapa lama, Mas? Dari 2007 itu udah berapa lama dong? 15 tahun lah, kurang lebih 15 tahun. Lama juga, lama banget itu. Nah, terus yang paling suka ditanyain sama orang-orang kan kalau pas pengamatan, burung kan kecil-kecil di antara dedaunan kayak gitu. Itu tuh caranya biar kita bisa apa ya? Bisa ngelihat tuh ada burung di situ, itu gimana sih? Oke, jadi memang banyak ya ukurannya ya. Ada yang kecil, ada yang sedang. Kategori sedang itu kayak kutilang lah ya. Kutilang itu masuknya sedang lah. Kalau kecil itu kayak burung madu, burung cabe, itu masuknya kecil. Ada juga yang kategorinya besar, udah kayak elang-elangan, itu udah mulai besar kayak gitu. Nah, pertanyaannya tadi gimana kalau yang kecil udah gitu di daun-daun dan lain-lain segala macam. Nah, selain kita melihat, pengamatan itu juga mengamati suara kayak gitu. Jadi gimana cara kita mendeteksi dia ada di mana, sebelah mana dan lain-lain, ya kita juga harus merhatiin juga kayak gitu. Kayak pergerakan di daun ada yang beda atau enggak, terus suaranya arahnya dari arah mana dan lain-lain kayak gitu. Jadi mengkombinasikan itu semua, kemudian ya terus aja diamatin kayak gitu, diulang terus karena memang ini kayak ibaratnya nggak bisa sekali bisa langsung jago atau apa dan lain-lain, memang kayak keterampilan aja kayak gitu, harus diulang terus dan lain-lain sampai memang terbiasa. Nah, jadi kan dulu kan waktu pas kuliah kan pernah nih Mas ikut kelompok-kelompok pengamat burung gitu, ngamatin burung di gunung apa di sekitar kampus gitu. Nah, dulu itu kalau misalkan kita mau pengamatan suka dipesenin untuk jangan pakai baju warna mencolok, jadi kita harus pakai baju yang gelap gitu, kayak hitam, hijau kayak gini. Kita bilangnya baju kamuflase ya, baju kamuflase. Terus kalau bisa tuh nggak boleh mandi dulu, soalnya nanti kalau misalkan katanya kita wangi nanti burungnya sensitif, nanti kabur. Terus selama perjalanan, selama mengamati itu kita nggak boleh berisik, nggak boleh gerasak-gerusuk. Itu bener ya Mas kayak gitu? Untuk pengamatan burung ada benarnya, ada sedikit yang dikoreksi juga. Di selama pengalaman saya selama ini, memang untuk pakaian itu memang sangat berpengaruh terhadap burung, karena burung mendeteksi sekitarnya itu pasti lewat mata. Selain lewat mata, burung juga mendeteksi kalaupun ada bahaya, ancaman dan lain-lain lewat pendengarannya. Jadi ketika mengamati burung ya kalau bisa itu tadi pakaiannya harus disenadakan dengan alam seperti itu, kemudian jangan berisik.
kalau pengamatan burung. Nah, kalau untuk yang nggak mandi itu kayaknya sih nggak selalu benar ya seperti itu. Karena kalau untuk burung dia tidak terlalu mengandalkan penciumannya, dia lebih mengandalkan penglihatan sama pendengarannya. Berbeda sama mamalia tadi, kan ada mamalia juga ya. Nah, mamalia ini sangat peka, beberapa jenis itu peka dari penglihatan, dari suaranya, dari bau-bauan, dia udah bisa mendeteksi kalau ada hal yang berbeda Lebih di lingkungannya sensitif ya, kayak gitu, lebih sensitif. Jadi makanya saya lebih memilih pengamatan burung aja lah daripada harus nggak mandi kayak gitu ya. Biasanya kalau pagi, ntar deh, pengamatan itu kan biasanya pagi-pagi ya, jam 6 jam 7. Emang udah mandi jam segitu? Enggak sih, cuci muka aja sih. Nanti pulangnya baru mandi lah kayak gitu. Iya kan, ya nggak ngaruh juga berarti sebenarnya mau mamalia mau burung gitu. Terus yang suka dipenasaranin nih sama orang-orang, kita kan jalan nih terus ngeliat apa namanya, kan ada metode yang radius berapa gitu kan. Itu cara kita ngebedain ini burung yang kita temuin sebelumnya sama burung yang bener-bener individu baru tuh kayak gimana? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Oke. Untuk ngebedain burung pastinya sama ya sebenarnya kayak manusia kayak gitu. Pasti ada ciri-cirinya gitu. Taniko nih sekarang pakai jilbab hitam, pakaiannya hijau kayak gitu. Burung juga punya ciri-ciri kayak warna tubuhnya seperti apa kayak gitu. Nah, terutama jantan betina itu beda. Itu sexual dimorphism-nya itu berbeda. Intinya jantan betinanya beda, ada juga yang sama seperti itu. Nah, jadi untuk membedakan jenis yang satu sama jenis yang lain, mereka udah punya sex dimorphism yang berbeda-beda tuh. Jadi yang satu ada yang warnanya seperti ini, yang satu warnanya seperti ini, seperti ini. Jadi membedakannya ya dengan melihat ciri-ciri morfologinya itu, mulai dari paruhnya seperti apa bentuknya, beda atau enggak, sama atau enggak. Kemudian ukurannya kecil kah masuknya kategorinya, sedang kah atau besar. Kemudian warnanya, tubuhnya seperti apa, yang dominan warnanya apa, kemudian bentuk kakinya seperti apa. Lah, ciri-ciri morfologi itu sebagai penanda sebenarnya jenis ini sebenarnya masuknya jenis apa. Berbeda kalau misalnya sama-sama cabe nih. Nah, ya, sama-sama cabe. Spesiesnya sama. Sama-sama spesiesnya sama untuk membedakannya. Nah, ada kita kalau untuk melakukan kegiatan pengamatan ada metode-metodenya. Nah, dalam metode-metode itu pasti ada errornya segala macam kayak gitu. Ada faktor errornya dan kadang misalnya contohnya ada pengamatan pakai metode transect, jadi cuma berjalan lurus saja. Nah, jadi ada istilah di metode itu ada yang kita amati hanya yang ada di depan kita saja. Jadi kita mengabaikan yang ada di belakang. Mau ada yang jenis baru di situ, mau yang beda. Nah, jadi tergantung metodenya lagi seperti itu. Metodenya ya. Untuk melihat, kadang ada juga metode itu yang diperuntukkan cuma hanya tahu jenisnya aja sama jumlahnya berapa kayak gitu. Tapi kayak misal yang lain-lain tidak kayak gitu. Ada yang hanya jenisnya aja kayak gitu, jumlahnya diabaikan kayak gitu. Jadi tergantung metodenya mau dipakai yang seperti apa, peruntukannya seperti apa. Nah, asumsi atau error-error yang ditanyain tadi, apakah jenisnya sama atau dan lain-lain, kadang itu sudah di apa namanya, mekanisme di metode itu udah akomodasi hal-hal tersebut kayak gitu. Entah dia diabaikan atau seperti apa dan lain-lain seperti itu. Mas Ari kan tadi udah 15 tahunan ya ngamatin burung. Ada nggak burung yang apa sih paling menarik bagi Mas Ari? Misalkan ketemu di mana gitu, di wilayah mana? Terus pengalaman menarik juga, misalkan gara-gara lagi ngamatin burung ketemu hewan buas apa gimana gitu. Oke. Kalau yang menarik ya, sampai sejauh ini yang menarik mungkin waktu dulu ketika saya penelitian S1 waktu itu. Jadi saya spesifik mengamati jenis yang namanya Kuau Raja Argun.
Argusianus argus itu salah satu jenis dari keluarga Phasianidae, masih satu kelompok sama merak. Kalau Besar merak gitu kan berarti. ya kayak ayam-ayaman kayak gitu. Kalau merak Jawa kan dia ada di Jawa, kalau yang di Sumatera Kalimantan ini kuaunya lah kayak gitu. Jadi dia sama punya ekor atau bulu hias yang bisa mengembang seperti itu, sama kayak merak kayak gitu, cuma agak sedikit berbeda saja. Kemudian itu yang menarik sih, salah satu karena menarik saya jadikan topik penelitian. Selain itu banyak juga sih, kayak misalnya jenis-jenis cendrawasih di Papua itu juga menarik semua ya, termasuk yang di Halmahera, salah satu jenis cendrawasihnya. Karena saya juga belum ada kesempatan untuk melihat langsung di alam seperti apa beberapa jenis itu, sehingga makin penasaran aja kayak gitu. Masuk ke list ya, Masuk ke list yang harus dicari. Atau sebelum Sebelum mati ya, sebelum mati harus lihat ini nih kayak gitu kan ibaratnya. Nah, kemudian kalau pengalaman ketika pengamatan ya waktu penelitian itulah, karena saya penelitian terkait dengan perilaku, jadi saya datang ke lokasi itu. Awalnya kan burung itu sangat sensitif sekali. Jadi pendekatannya adalah dia punya arena tari sebagai yang dia maintain, yang dia jaga. Ketika musim berbiak datang, maka arena tari itu dibersihkan. Jadi ketika teman-teman jalan-jalan ke hutan, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan, ketemu lantai hutannya bersih, berbentuk lingkaran atau ini, kemudian tapi di sekitar yang lainnya itu banyak serasa dan lain-lain atau kotor serasa. Nah, itu bisa diindikasikan kalau itu adalah arena tari si bau raja ini. Itu salah satunya. Jadi kita pendekatannya dengan mengidentifikasi arena tari, karena di awal kita cuma bisa dengar suaranya saja jenis ini, jadi nggak bisa ngelihat apa-apa kayak gitu. Padahal besar Kayak gitu. Kita datangi udah nggak ada. Oh, dia ada di sini nih, jarak sekitar 1 kilo kan, suaranya bisa kedengaran sampai berkilo-kilo. 1-2 kilo itu masih kedengaran jelas ketika dia bersuara. Nah, ketika didatangi nggak ada. Ketika didatangi ke arah suara itu nggak ada kayak gitu. Jadi saya buat kayak semacam naruh tenda kamuflase di sana, kemudian saya berhabituasi dengan dia selama kurang lebih 1 bulan. Satu bulan untuk dia membiasakan diri dengan keberadaan tenda itu, dengan saya juga di sana dan lain-lain. Jadi prosesnya seperti itu tuh. Sampai akhirnya saya benar-benar bisa mengamati dia, karena pengamatan perilaku itu ya kita mengamati dia dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi kayak gitu, dari pagi. Jadi pagi-pagi buta saya udah jalan ke sana, saya masuk ke dalam tenda itu, kemudian saya amati dia ngapain aja. Misal di menit sekian dia mengangguk-anggukkan kepala misalnya kayak gitu, atau di menit sekian dia bersuara, saya hitung semuanya dan lain-lain. Itu saya amati terus sampai akhirnya dia selesai atau dia kembali ke tempat. Karena ketika musim berbiak dia cenderung jantan itu sangat teritorial, jadi dia akan diam di situ saja, kecuali ketika saat mencari makan dia mungkin akan berkeliling agak menjauh ke arena tari, tapi akan tetap kembali lagi ketika sore menjelang dia tidur seperti itu. Nah, pengalaman menarik ya, karena itu di Sumatera, di sana ada harimau, di sana ada gajah kayak gitu. Dan pas tuh waktu itu musim duren. Ya, jadi banyak duren tuh di sana. Saya di tempat penelitian saya nih di hutan. Enggak. Belum. Jadi gajah itu makannya banyak, mencari duren itu. Jadi banyak sekali gajah-gajah yang melewati tempat saya mengamati dan lain-lain segala macam untuk mencari makan duren-duren yang jatuh dan lain-lain kayak gitu. Jadi ketika pagi saya udah di sana, kemudian ada gajah menghadang udah di jalur itu, akhirnya saya harus kembali lagi kayak gitu.
Jadi tidak bisa melakukan pengamatan karena memang sendiri gitu di tengah hutan Sendiri gitu. banget. Tidak ada yang mendampingi dan lain-lain. Jadi saya harus menjaga diri saya sendiri dong. Ibaratnya seperti itu. Untuk keselamatan kayak gitu. Kemudian ketika mau berangkat lagi beberapa waktu kemudian kayak gitu, ternyata dapat info sana tuh di seberang sungai ada bekas jejak harimau lagi baru kayak gitu. Nggak berani dong, akhirnya kembali lagi seperti itu. Jadi ya menariknya seperti itu. Dan sempat juga dulu di Papua hampir mati 2 kali kayak gitu ketika akan berpindah dari suatu tempat ke titik yang akan dituju ini kayak gitu, titik pengamatan. Waktu itu kita mengarah ke muara kayak gitu kan, dari kayak dermaga di laut kayak gitu. Ternyata areal tersebut adalah areal keramat bagi si masyarakat lokal yang ada di sana kayak gitu. Jadi ketika saya mengarahkan ke sana, masyarakat itu kayaknya agak diam, jadi nggak terlalu banyak respon, tapi harus tetap menjalankan tugas kan dia kayak gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus nganterin kayak gitu. Nah nganterin kan pertama kali naik kayak semacam perahu kecil sekali motor, nggak ada kayak kanan kirinya yang buat menyeimbangkan dan lain-lain. Nah di situ kelihatan tuh kan ada karang, pas surut kan ada karang ya, jadi di situ ada buaya lumayan besar, buaya muara kayak gitu. Wah kita kan serang-serang aja kadang-kadang ya, wah ada buaya, foto kayak gitu kan. Akhirnya ngelihat itu langsung dia masuk ke dalam kayak gitu kan. Karena emang kita kan risetnya mencari satwa-satwa kan, mulai dari mamalia, burung, termasuk juga si reptil herpet itu kayak gitu. Nah akhirnya ternyata yang kita tuju itu adalah muara sarang buaya. Jadi ketika kandas kan, ketika udah hampir mendekati, jadi lumpur semua tuh, kandas perahunya nggak bisa lagi maju. Itu bayi-bayi buaya di lumpur-lumpur itu jalan tuh di pinggir perahu gitu. Jalan semua tuh, jalan semua. Ih buaya. Gitu. Ternyata nggak berapa lama baru ngomong orang lokalnya, oh ini daerah keramat kayak gitu. Sebelumnya jadi nggak bilang kayak gitu karena area ini juga dianggap tidak aman kayak gitu dan lain-lain. Jadi masyarakat juga jarang pergi ke sana kayak gitu. Akhirnya setelah tahu seperti itu dan kondisinya juga kurang kondusif juga pada saat itu, udah hampir mendekati maghrib ya. Jadi udahlah kita orientasi sebentar di area titik pengamatan itu, udah kita langsung kembali. Nah ketika kembali ini ceritanya, ketika kembali kita kan balik ya lewat jalan yang sama kayak gitu kan. Kita susuri lautnya, pinggiran laut kayak gitu. Nah tiba-tiba udah hampir di tengah, kita ngelihat si buaya tadi juga, buaya yang tadi yang besarnya, ya sempat itu yang besar tadi, yang sempat mau difoto. Dia cuma nongol sebentar, habis itu masuk ke dalam air. Nggak begitu lama kemudian perahu kecil kami itu yang cuma bisa nampung 4 orang itu langsung ditabrak sama dia, kayaknya dia ingin menggulingkan atau membalikkan kapal seperti itu. Nah di situ saya sudah agak deg-degan ya sepertinya. Waduh gimana nih? Udah goyang, saya nggak bisa berenang juga kayak gitu kan. Belum lagi kamera, data-data belum di backup. Waduh banyak banget tuh pikirnya. Data-data belum di backup semua. Kemudian belum nggak bisa berenang, keselamatan. Jadi wah itu udah panik banget sebenarnya, udah panik banget. Kalau yang orang lokalnya udah siap parang sih, udah siap parang tuh. Kalau ada apa-apa kebalik, ya minimal kita masih ada perlawanan kayak gitu, masih ada perlawanan. Ya udah tuh, akhirnya sekali itu aja masih bisa stabil, perahunya nggak terbalik. Akhirnya tidak ada gerakan-gerakan lagi, akhirnya kita sampai, alhamdulillah tidak ada lagi, alhamdulillah kayak gitu. Terus tadi kan sempat disinggung foto-foto gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kan masih kalau ketemu burung masih kayak
Benar. bikin sketsa. Nah kalau sekarang kan banyak tuh yang suka foto-foto satwa gitu. Mas Ari juga ngelakuin itu kan sekarang, Iya. jualan foto. Karena memang nggak jualan dong. Emang apaan? Nggak Buat jualan data lah, aja nggak ya? jualan. Jadi gini ceritanya, dulu itu tahun itu sebenarnya pengamat burung sebenarnya bisa dibilang baru mau tumbuh lah, ibarat baru mau rame-ramenya kayak gitu. Sebenarnya ada cuma di setiap region aja kayak gitu. Belum semasif saat ini. Nah, kita ini kan dulu itu masih pengamat amatir seperti itu. Jadi media dokumentasi itu menurut kami sangat penting untuk kita mendokumentasikan satwa, karena kadang kita sebagai pengamat amatir itu ketika kita akan memverifikasi sesuatu hanya dengan sketsa, hanya dengan deskripsi dan lain-lain, kadang itu tidak valid, Sulit ya. tidak valid Valid. atau tidak bisa dipercaya. Misal nih kita ketemu yang langka misalnya kan, tiba-tiba ketemu yang langka kan kita nggak tahu ya kayak dalam hutan. Oh ketemu elang Jawa nih di sini nih kayak gitu kan, elang masa sih Beneran ketemu nggak yang gitu? ahlinya kan, masa sih nggak mungkin deh kayaknya gini. Nah akhirnya mau nggak mau kita memang harus pakai senjata dokumentasi yang namanya, agar apa, agar bukti, sebagai bukti, media bukti bahwa memang benar yang kita amati, yang kita teliti emang benar jenis yang ini, seperti itu. Ini loh buktinya kayak gitu. Nah itu dasarnya sebenarnya kenapa saya menyandingkan selain dengan mengamati satwa liar ini harus juga dengan dokumentasi yang penting, yang baik seperti itu, karena memang penting sekali. Nah kemudian selain itu fotografer senior pernah ngomong juga waktu itu kalau laju kepunahan satwa liar itu lebih cepat daripada laju orang-orang untuk mendokumentasikannya kayak gitu. Jadi memang dokumentasi satwa pada saat ini memang sangat-sangat berkembang ya, banyak sekali dan lain-lain, tapi beberapa yang sensitif memang benar-benar adanya cuma di tempat-tempat tertentu, endemik suatu tempat, kemudian hanya spesifik di hutan saja atau spesifik di laut, di lain segala macam. Dokumentasinya itu masih belum ada, bahkan cuma skate aja atau lihat dari museum-museum zoologi yang ada. Jadi ya itu PR-nya sampai saat ini pun tetap kalau kemana-mana ya harus bisa mendokumentasikan kayak gitu. Penting juga ya berarti ya. Mau jenis apapun, mau yang receh, mau yang cendol istilahnya, yang banyak ya, istilahnya cendol tuh banyak berarti segala macam. Ya udah dokumentasi aja, karena mungkin suatu saat berapa tahun kemudian jenis ini jadi sangat penting kayak gitu. Itu bro. Terus ada pesan-pesan gak nih Mas Ari buat teman-teman yang mungkin tertarik buat pengamatan burung? Ya udah nggak usah pengamatan burung lah ya, capek. Biar nggak ada saingannya ya. Enggak. Karena memang kadang-kadang intinya sih sebenarnya Pengamatan. Tadi katanya penting. ya sebenarnya sih apa ya, harus memang karena menyukai awalnya kayak gitu, karena agar memang apa yang dikerjakan pada akhirnya bisa effort, bisa dapat hasil juga kayak gitu kan. Karena kan harus bangun pagi, harus benar-benar sabar ngamatin satwa itu kayak gitu, harus tahu juga kapan waktunya dia lagi berbiak, dia lagi bergerak kemana, dia lagi apa segala macam. Jadi pesan untuk teman-teman ya, kalau memang udah jalan, teman-teman suka hobi dan lain-lain, penasaran dengan pengamatan burung ya dilanjutkan aja. Kalau bisa juga ya tadi disertakan dengan dokumentasi, belajar juga
terkait dengan suara ya, karena suara juga memang mengamati burung suara juga agak tricky, sulit juga, karena beberapa jenis burung juga ada yang bisa meniru suara burung yang lainnya, walaupun ada ciri khasnya sendiri ya di bagian belakang atau di bagian awalan, nggak bisa 100% dia tiru. Jadi memang banyak hal yang bisa dieksplor sih kayak gitu. Dan jangan berhenti pengamatan sih kayak gitu. Saya pun sampai sekarang pun belum selesai pengamatan, Nggak kapok ibaratnya ya, kayak tadi gitu. pengalaman kayak gitu. Nggak selesai kayak gitu. Nah, dengan sekarang sih alhamdulillah banyak ya wadah-wadahnya kayak gitu, pengamat burung, mulai yang dari kelompok di mana, di area mana, segala macam, bahkan yang Kampus tergabung juga ada kampus juga banyak kan. Dan bahkan ada yang teman-teman di Burungnesia yang udah mengumpulkan citizen dari pengamat ya, citizen science dari pengamat burung yang seluruh Indonesia dikumpulkan semua. Jadi memang banyak wadahnya, banyak tempat belajarnya dibandingkan dulu. Jadi lebih ibaratnya harus informasinya lebih baik, lebih bagus. Jadi nggak ada alasan juga sih sebenarnya untuk tidak berhenti, ibaratnya kayak gitu ya, terus aja keep going aja. Berhenti. Keep going untuk berhenti. Untuk tidak ada alasan untuk berhenti. Ya nggak ada alasan buat nggak semangat pengamatannya kayak gitu. Abis ini jadwal terdekat pengamatan kemana Mas? Pengamatan ke Muara Angke aja lah, Jakarta, jalan-jalan ya lihat kayak gitu. Di Jakarta. Nggak sendiri aja. Sama istri dong, partner. Ini masuk frame guys tadi, harus masuk frame ya. Iya. Gitu, makasih banyak ya Mas Archie. Oke, Udah Kak sharing. Niko. Jadi tadi kalau misalkan udah suka pengamatan, buat teman-teman yang mau pengen coba, jadi siapa tahu passionnya gitu di pengamatan burung, udah mulai coba aja terus gitu. Dan banyak yang harus belajar suara, belajar morfologi gitu. Dan ternyata Terus ya itu tadi selain selain untuk keperluan riset dan lain-lain penelitian ya, entah dia dari kuliahnya dan lain-lain segala, ternyata banyak pekerjaan yang kaitannya dengan lingkungan itu melibatkan si spesies satwa liar ini kayak gitu. Jadi ternyata saya kan nggak pernah kepikiran ya bakalan hidup di dunia yang seperti ini, kemudian ngamatin burung. Pada akhirnya saya nggak pikiran dari dulu kayak gitu. Jadi ya keep going aja kayak gitu kan, nentuin jurusan. Ternyata ya lumayan menghasilkan kayak gitu. Jadi teman-teman harapannya belajar terus, perdalam identifikasinya, ditambah dengan dokumentasinya, insya Allah sih itu bakalan sangat membantu dalam proses keputusan-keputusan entah dimanapun teman-teman bekerja nanti kayak gitu, keputusan-keputusan yang kaitannya sama lingkungan. Oke, itu. udah, itu tadi closing statement dari Mas Ari udah oke banget. Makasih teman-teman udah dengerin Envy Talk episode kali ini. Sampai jumpa di Envy Talk selanjutnya. Dadah. Dadah situ Mas Ari. Dadah.